Shalom saudara-saudaraku yang dicintainya tanpa syarat, yang dikasihinya tanpa batas, dan yang diberkatinya tanpa sebab. Saudara, di dalam Kejadian 1:26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ternyata pada mulanya kita diciptakan untuk menikmati dari berkuasa. Namun Adam dan Hawa jatuh dalam tipuan iblis, membuat posisi mereka tergeser dari berkuasa atau istirahat menjadi usahakanlah, bekerjalah. Sebagaimana dengan pencobaan Yesus di padang gurun, di mana usaha iblis untuk menggeser posisi Yesus dari status anak Allah menjadi berusaha menjadi anak Allah dengan kata jikalau, kata Lukas pasal 4 ayat 1-13. Namun tapi tidak seperti Adam yang mau menggeser posisinya dari serupa dan segambar dengan Bapa menjadi akan seperti Allah. Ternyata tipuan iblis untuk gereja juga sama, menggeser posisi anak Tuhan dari dalam Kristus menjadi berusaha menjadi seperti Kristus. Alkitab katakan umatku binasa karena kurang pengetahuan, Hosea 4 ayat 6. Pengetahuan tentang apa? Bukan tentang firman Allah atau Theos, tapi tentang firman Kristus. Roma 10:17 katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Di mana mereka berusaha mencapai kebenaran itu, mereka lupa status mereka sudah di dalam kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya karya Roh Kudus selalu mengingatkan manusia tentang status atau posisi. Sebelum lahir baru, status berdosa mereka karena tidak percaya. Setelah lahir baru, status kebenaran itu karena mereka di dalam Kristus, kata Yohanes 16 ayat 8. Dan jikalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Setelah kejatuhan Adam sampai zaman Nuh, hanya tinggal 8 orang. Namun berkembang sampai zaman Babel yang sombong itu. Maka kata berkuasa itu dikumandangkan lagi. Kejadian 12 ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 katakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan
memberikan negeri ini kepada keturunannya. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dengar Yesus berjalan di sekitarmu, cari yang menderita supaya sekarang bersungguh engkau yang menderita supaya sembuh. Rindukan sembuh, rindukan sembuh. Hai mari dan datanglah kepadanya. Lihat mata air yang mengalir penuh serta masuk dalam kau Aku akan ini berubah drastis, saudara, sejak mereka minta hukum sebagai acuan untuk berkat mereka, sehingga keluar dari kasih karunia Abraham di dalam Keluaran pasal 19 ayat 8. Namun ribuan tahun berikutnya, kesetiaan Allah dengan cita-citanya supaya ciptaannya mengalami kelegaan terwujud dengan kedatangan Yesus, di mana Dia sangat konsekuen dengan keinginannya untukmu supaya menikmati kuasa itu. Itu sebabnya dalam pelayanannya sebagai manusia, Dia Dia yang berinisiatif menampakkan diri, dan Dia yang menyatakan dengan selalu punya waktu untuk melayani orang supaya mengalami kelegaan. Aku akan itu terlihat saat seorang pria yang kerasukan setan berteriak dari dalam makam, dalam Matius 8 ayat 28. Untuk itu dia memiliki waktu dengan berlayar jauh dari Galilea ke wilayah Gadara yang sepi untuk menyelamatkan orang tersebut dari siksa. Nah, dalam perjalanan itu dia memiliki waktu untuk menanggapi teriakan para muridnya. Ketika muncul badai yang ganas, dia dibangunkan dari tidur yang lelap dan menerangkan badai tersebut. Matius 8, 25-26. Setelah dia menyelamatkan orang yang kerasukan setan dan kembali ke Galilea, Yairus sang imam datang kepadanya minta tolong agar Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan remaja putrinya yang sedang sekarat. Itu di dalam Matius pasal 6 ayat 19. Sementara dalam perjalanan, seorang wanita dengan kondisi pendarahan selama 12 tahun diam-diam menyentuh jumbai jubahnya dan menerima penyembuhan. Di tengah kondisi anak perempuan Jairus yang sekarat, Yesus Tuhan masih punya waktu untuk mencari tahu siapa yang telah menyentuhnya, hanya karena ia mau melayani orang itu. Lalu ada laporan anak Jairus meninggal, saudara.
Aduh, Yesus terlambat dan membuang-buang waktu. Tapi Yesus menyemangati Yairus. Jangan takut, percaya saja. Dan dia akan sembuh, kata Lukas 8 ayat 49-50. Lalu dia mengambil waktu untuk pergi ke rumah Yairus. Dan dia membopong gadis kecil yang telah mati tersebut menjadi hidup. Saudaraku, kasih Yesus yang sama ini selalu memiliki waktu untukmu sebagai orang yang dikasihinya, karena dia akan konsekuen. Dia katakan, aku akan. Di mana dia mendengar teriakanmu, tidak peduli seberapa kecil atau seberapa besar masalah yang mengganggumu. Ia punya waktu untukmu karena dia konsekuen dengan aku akan. Bahkan ketika dia sibuk, dia memiliki waktu untuk berhenti dan melayanimu supaya engkau mengalami kuasa itu. Meskipun ketika tampaknya terlambat, dia masih memastikan untuk mendapatkan keajaiban. Itu semua karena dia sangat konsekuen dengan cita-citanya dari awal. Aku akan. Lalu dia yang berinisiatif. Dan dia pula yang menyatakannya. Haleluya. Amin.